Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rahmanan selaku dosen mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak serta teman-teman kelas PAIE semester 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaatnya lah yang kita nantikan di hari kiamah nanti. Nah, teman-teman, di sini saya dari kelompok 15 yang beranggotakan Audi Azhara, yang kedua Muhammad Hikmal Musyafa, dan yang ketiga saya sendiri Adin Sylvia Faulani. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi bakhil. Bakhil dalam bahasa Arab yaitu berasal dari kata al-bakhil atau al-bukhl yang artinya menahan sesuatu yang berarti sesuatu itu jika saat ini kita miliki dan bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau yang kurang mampu untuk memiliki sesuatu itu, seperti contoh harta. Adapun pengertian bakhil secara istilah adalah perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang dimilikinya yang semestinya itu wajib dikeluarkan atau diberikan kepada seseorang oleh orang yang pantas menerimanya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan di sini bahwa pengertian dari sifat bakhil adalah orang yang tidak suka memberikan atau mengeluarkan hartanya kepada orang lain, baik itu untuk kepentingan umum maupun untuk menolong seseorang yang membutuhkan bantuan dari orang yang akan mengeluarkan hartanya. Jadi sifat bakhil ini merupakan sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimiliki kita sebagai makhluknya atau sebagai penciptanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari sifat bakhil. Orang bakhil itu dia adalah orang yang merasa sayang terhadap hartanya untuk diberikan kepada orang lain, apalagi malah dia itu berkorban demi kebahagiaannya dan tidak mementingkan kebahagiaan orang lain dengan cara memberikan hartanya itu tadi, atau bersedekah atau berinfak. Nah, terkadang orang bakhil itu terlalu kurang baik sehingga dia itu memiliki sifat kikir terhadap keperluan dan kepentingan dirinya. Bahkan juga ia itu khawatir jika hartanya itu tadi akan berkurang, padahal dengan kita memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, maka harta yang kita miliki itu akan semakin bertambah, baik itu bertambah wujudnya atau bertambah jumlahnya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil itu seperti apa sih, gitu kan ya. Nah, ciri-ciri orang yang bakhil itu yang pertama adalah dia itu kikir terhadap dirinya. Misalnya, kalau dia itu tidak mau membeli pakaian yang baik dan yang bagus begitu, sedangkan yang dipakainya itu telah buruk dan sobek. Nah, dia itu juga tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk mengobati dirinya sendiri. Jadi kalau ada di luar, dia itu berperilaku seperti halnya orang yang tidak mempunyai harta, tapi bahkan kalau di dalam, kalau dia
di dalam rumah atau tidak dilihat oleh banyak orang, dia itu bersikap seperti orang yang banyak harta, karena dia memang sebenarnya tidak mau memberikan hartanya itu tadi kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu kikir terhadap orang lain dan masyarakat, berarti dia itu tidak mau memberi dan menolong keluarganya, tetangganya, atau orang yang kurang mampu seperti mereka yang berada di pinggir jalan. Nah, yang ketiga yaitu kikir terhadap agama, yaitu ia tidak mau untuk mengeluarkan zakat dan nafkah keluarganya, sedangkan zakat dan nafkah itu wajib dikeluarkan ya. Nah, dengan demikian orang yang memiliki sifat bakhil itu sungguh buruk dipandang masyarakat. Bahkan banyak orang yang memiliki sifat ini itu dijauhi oleh tetangganya, baik kerabatnya maupun masyarakat di sekitarnya. Nah, semoga kita tidak tergolong oleh orang yang memiliki sifat ini ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghindar dari sifat bakhil. Nah, yang pertama, kita itu harus bersyukur atau berpasrah bahwa semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bisa saja kapanpun apa yang kita miliki itu akan dicabut oleh Allah, karena semua hanya titipan Allah. Nah, yang kedua yaitu cara menghindarinya, kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak kepada kaum yang kurang memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan individunya. Nah, yang ketiga, cara menghindar dari sifat bakhil itu juga bisa dilakukan dengan memiliki sifat kebalikan dari sifat bakhil itu tadi, seperti kita memiliki sifat qanaah yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang kemarin. Begitu. Saya singgung sedikit bahwa qanaah itu merupakan sifat berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, terima kasih. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang mengobati sifat bakhil. Nah, di sini mengobati sifat bakhil itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan keilmuan dan amalan praktis. Yang pertama, dengan keilmuan ini, caranya dengan mengenalkan akibat-akibat bahaya dari kebakhilan dan manfaat-manfaat kedermawaan. Dengan amal, lalu ada dengan amal, berusaha sungguh dan dengan segala kemampuan untuk melakukan aktivitas yang berkait dengan mewahkan harta yang sifatnya untuk merubah watak. Lalu ada juga sifat bakhil dimulai dari yang kecil, yaitu dengan cara menghilangkan berbagai bagian makanan ringan yang rasanya enak dan disukai banyak orang, namun harganya terjangkau. Contoh lainnya ada juga, yaitu seperti rajin mentraktir teman-temannya di warung makan yang menyajikan makanan dan minuman yang enak dengan harga yang murah meriah atau terjangkau itu ya. Bisa juga dengan rajin mengisi kotak amal, sumbangan pembangunan masjid, pengemis yang minta-minta, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke sifat israf ya. Di sini ada definisi sifat israf. Nah, di sini israf itu secara istilah yaitu melampaui batas atau perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia baik dalam porsi maupun cara. Nah, menurut bahasa, israf ini menafkahkan atau membelanjakan sesuatu yang tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yaitu israf juga berarti berlebih-lebihan, melewati batas, juga melampaui batas dalam hal makan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya.
Selanjutnya ada penyebab sifat israf ya. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Nah, dari lingkungan keluarga ini contohnya sebagai anak cenderung mengikuti kebiasaan orang tuanya, kebiasaan atasnya atau kakaknya begitu ya. Yang seperti hidup boros, bermegah-megahan, atau anak yang dibiasakan untuk mendapatkan semua kemauannya. Maka dikala besar, sifat tersebut biasanya tetap ia bawa. Lalu penyebab sifat israf ada memperoleh kelapangan setelah ia mengalami kesulitan atau kesusahan. Misalnya orang yang sebelumnya kehidupan yang susah, namun karena hasil pertambangannya atau hasil usahanya, perkebunannya itu dengan harga yang tinggi, yang bisa ya peroleh dalam waktu yang singkat gitu, membuatnya kayak mendadak langsung kayak kikir. Hal ini yang kemudian membuatnya berperilaku berlebih-lebihan, membeli tidak dengan mempertimbangkan urgensi atau sekedar untuk pamer-pamer. Lalu ada juga penyebab sifat israf, yaitu bergaul atau berkawan dengan orang-orang yang israf. Nah, akhlak seseorang biasanya kan bisa dilihat dari akhlak dengan siapa yang ia bergaul kan. Dia bisa mengikuti dengan siapa yang dia bergauli itu kan. Karena manusia itu biasanya meniru dan perangai kawannya, apalagi kalau pergaulan tersebut berlangsung lama. Nah, karena inilah salah satu urgensi mengapa Islam menyuruh kita memilih teman yang baik, teman yang menurut kita baik lah ya. Lalu selanjutnya penyebabnya ada istri dan anak lupa terhadap tabiat dunia. Nah, di sini tabiat kehidupan dunia ialah tidak tetap pada satu kondisi saja, tetapi selalu berubah-ubah dan berganti-ganti. Selanjutnya ada memandang rendah pada nafsu. Nah, nafsu ini kan selalu tunduk dan patuh terhadap bimbingan dan tuntunan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan ia akan lepas kontrol mengikuti syahwat jika dilakukan dan tidak dikendalikan sungguh-sungguh. Lalu ada lupa terhadap kedahsyatan dan hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Nah, sabda Rasulullah SAW, kalau kamu mengetahui apa yang kamu ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari. Dan kamu tidak akan bersenang-senang dengan istri atas tempat tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu selanjutnya ada lupa terhadap realita kehidupan yang dialami oleh manusia pada umumnya dan kaum muslimin khususnya. Nah, rahasia Rasulullah SAW ini selalu bersedih hati memikirkan masyarakat sebelum beliau diutus menjadi Rasul dan sesudahnya, sehingga Allah menegur dan melarangnya bersifat israf tersebut. Baik, cukup sekian dari pemaparan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yakni cara menghindari israf. Menurut Imam Ghazali, beliau menjelaskan ada beberapa cara untuk menghindari israf. Solusinya adalah membiasakan diri untuk hidup sederhana. Qanaah bisa menjadi solusi untuk menghindari sifat israf. Qanaah merupakan sifat menerima apa adanya, dan juga qanaah merupakan harta yang tidak pernah sirna. Mungkin qanaah merupakan salah satu contoh agar kita dapat menghindari dari sifat israf. Mungkin ada beberapa cara lagi yang mungkin bisa kita contoh agar kita terhindar dari sifat israf. Yang pertama, yakni menjauhi semua penyebab israf. Yang kedua, berlatih mengatur segala pengeluaran dengan menggunakan manajemen yang baik. Atau untuk yang berlebihan, hendaknya mengatur porsi makan. Yang ketiga, memahami segala akibat yang ditimbulkan dari sifat israf. Yang keempat, mengingat keadaan ketika sakit, fakir, atau memikirkan akibat di masa depan. Kemudian yang terakhir,
menyalurkan kelebihan harta melalui zakat, infak atau sedekah sebagai infak sunnah setiap kali mendapat rezeki. Baik, untuk materi selanjutnya yakni cara mengobati isyraf. Jadi lawan dari isyraf merupakan secukupnya atau sekedarnya. Jadi hidup sederhana itu bukan berarti kikir. Orang yang sederhana itu tidak identik dengan ketidakmampuan. Jadi kesederhanaan itu timbul karena pemahaman akan hakikat hidup di dunia. Jadi dalam pandangannya dunia bukanlah tempat yang abadi. Dunia hanya sebagai tempat untuk beramal sehingga kita diberi karunia berupa harta benda. Dengan harta benda tersebut, maka kita harus pergunakan seperlunya sesuai dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya, harta benda tersebut itu untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa cara dalam mengobati sifat isyraf. Antara lain yang pertama, mengatur kebutuhan di atas kadar kemampuan. Dan juga lebih sederhana dalam hal beli membeli, terutama dalam hal makan. Artinya dalam memakan atau meminum sesuatu itu tidak boleh memperturutkan hawa nafsu, sehingga semua yang diinginkan itu harus tersedia. Yang kedua, selalu menjalani perintah Allah dalam artian tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membelanjakan harta dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi harta tersebut tidak untuk membelanjakan sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita. Kemudian yang keempat, itu melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, mengkontrol hawa nafsu. Dalam artian manusia dalam menghadapi hidup itu biasanya dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu antara keperluan, kebutuhan, dan juga keinginan. Kan manusia cenderung belum bisa membedakan mana barang yang dirasa perlu dan dibutuhkan dan mana barang yang manusia itu inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian penampilan video presentasi dari kami. Ada kesalahan katanya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.